Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat, ceria, dan tetap semangat ya. Perkenalkan, saya Ana Holifatur Roshida, mahasiswi Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Jakarta, dengan NIM 12016220054. Pada kesempatan kali ini, saya akan menemani teman-teman untuk mengetahui kriteria pemilihan kata yang tepat. Namun, pada kesempatan kali ini kita juga akan ditemani dengan Asa, anak bahasa. Teman-teman pasti penasaran kan, siapa sih Asa itu dan bagaimana kriteria pemilihan kata yang tepat? Oleh karena itu, simak video ini ya teman-teman. Halo semua, perkenalkan aku Asa, anak bahasa. Aku akan menemani teman-teman untuk mengetahui bagaimana kriteria pemilihan kata. Apakah kamu tahu bagaimana kriteria memilih kata yang tepat? Ayo kita telusuri bersama bagaimana kriteria pemilihan kata yang tepat. Jadi teman-teman, kriteria pemilihan kata yang tepat terdapat 3 indikator. Yang pertama ada ketepatan, yang kedua kecermatan, dan yang ketiga keserasian. Apa sih ketepatan, kecermatan, dan keserasian itu? Tetap simak video ini ya. Kriteria yang pertama adalah ketepatan kata. Ketepatan dalam pemilihan kata berkaitan dengan kemampuan memilih kata yang dapat mengungkapkan gagasan secara tepat, dan gagasan itu dapat diterima secara tepat pula oleh pembaca atau pendengarnya. Kriteria pemilihan kata pada ketepatan kata ini juga memaksa kita agar perlu memahami berbagai makna supaya dapat memilih kata secara tepat. Contoh kata dan ungkapan yang ada pada salin dia adalah kata istri dan bini, serta ungkapan kambing hitam. Kira-kira maksud dari kata dan ungkapan itu apa sih teman-teman? Untuk itu, kita lanjut ke salin dia berikutnya. Kata yang pertama terdapat kata istri dan bini. Di sini juga terdapat 2 kalimat, yaitu kami mengharapkan kehadiran saudara beserta bini dalam pertemuan besok, dan kami mengharapkan kehadiran saudara beserta istri dalam pertemuan besok. Kira-kira di antara 2 kalimat ini lebih enak didengar yang mana sih teman-teman? Tentunya lebih enak kalimat kedua ya untuk didengar dan dipergunakan. Namun sebenarnya kata bini dan istri memiliki makna dasar yang sama, yakni wanita yang telah menikah dan telah bersuami. Namun kata bini ini selalu memiliki nilai rasa yang berbeda dan cenderung merujuk pada situasi tertentu yang bersifat informal. Sementara kata istri ini mempunyai nilai yang lebih netral dan tidak berkonotasi terhadap kelompok sosial tertentu serta dapat digunakan untuk keperluan yang formal ataupun informal. Dalam memilih ketepatan kata, kita juga harus mengetahui perbedaan makna denotasi dan konotasi, seperti pada ungkapan kambing hitam. Yang pertama terdapat kalimat karena perlu biaya, ia menjual kambing hitamnya dengan harga murah. Lalu yang kedua, dalam setiap kerusuhan mereka selalu dijadikan kambing hitam. Ungkapan kambing hitam pada kalimat pertama merupakan ungkapan yang bermakna denotasi, yang artinya kambing yang berwarna hitam. Sementara pada kalimat kedua, kambing hitam yang dimaksud adalah kambing hitam dengan makna konotasi yang merujuk pada pihak yang dipersalahkan. Sehingga untuk menggunakan kata-kata yang memiliki 2 makna harus diperhatikan secara rinci dan teliti teman-teman, kita ingin memakainya sebagai makna apa. Kriteria selanjutnya adalah kecermatan. Kecermatan dalam pemilihan kata berkaitan dengan kemampuan memilih kata yang benar-benar diperlukan untuk mengungkapkan gagasan tertentu. Dalam kriteria ini, kita perlu memahami ekonomi bahasa dan menghindari penggunaan kata yang menyebabkan pemborosan. Lalu, apa itu ekonomi bahasa? Ekonomi bahasa adalah kehematan dalam penggunaan unsur-unsur kebahasaan. Dengan demikian, kalau ada kata atau ungkapan yang lebih singkat, kita tidak perlu menggunakan kata atau ungkapan yang lebih panjang, karena hal itu tentunya tidak otomatis. Seperti misalnya disebabkan oleh fakta.
Alangkah baiknya jika kita hanya menggunakan kata karena. Selanjutnya, mengajukan saran. Kita lebih baik menggunakan kata menyarankan. Selanjutnya, melakukan kunjungan. Kita bisa menggunakan kata berkunjung agar ekonomi bahasa dapat kita terapkan dalam pemilihan kata. Kriteria yang terakhir adalah keserasian. Keserasian dalam pemilihan kata berkaitan dengan kemampuan menggunakan kata-kata yang sesuai dengan konteks pemakaiannya. Kita harus memahami tujuan berbicara agar dapat memilih kata-kata yang sesuai dengan konteks pemakaiannya. Nah, di bawah ini terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi keserasian dalam pemilihan kata. Yang pertama, kita harus mempertimbangkan situasi komunikasi. Saat apa kita berkomunikasi? Apakah saat dalam pengajaran atau dalam pekerjaan? Selanjutnya, mitra bicara. Siapa orang yang kita ajak bicara harus kita perhatikan untuk memilih kata-kata yang serasi. Selanjutnya, konteks kalimat. Konteks kalimat bagaimana sehingga kita dapat menentukan kata-kata yang tepat. Apakah kalimat tanya atau kalimat perintah? Berikut terdapat contoh penerapan kriteria keserasian dalam pemilihan kata. Yang pertama terdapat contoh kalimat. Tujuan daripada penelitian ini adalah sebagai berikut. Di bawahnya terdapat kalimat musim hujan tahun ini lebih lama daripada tahun lalu. Kalimat yang benar adalah kalimat kedua. Musim hujan tahun ini lebih lama daripada tahun lalu. Mengapa? Karena kata daripada digunakan untuk menyatakan makna perbandingan. Sementara pada kalimat satu, kalimat yang bukan menyatakan makna perbandingan. Apakah kamu sudah tahu bagaimana kriteria memilih kata yang tepat? Terima kasih semua. Asa, anak bahasa, pamit undur diri. Sampai jumpa. Salam bahasa. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Dadah! Halo teman-teman semua, bagaimana? Seru bukan belajar bersama Asa, anak bahasa? Dan bagaimana nih, apakah teman-teman sudah mengetahui apa saja kriteria dalam pemilihan kata? Semoga pembelajaran pada kali ini dapat berguna dan bermanfaat ya. Terima kasih, sampai jumpa.